Ciri-ciri usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Kemunduran pada lansia semakin cepat apabila memiliki motivasi yang rendah. Sebaliknya, jika memiliki motivasi yang kuat, maka kemunduran itu akan lama terjadi. Kemunduran pada usia lanjut sebagian datang dari faktor fisik yang merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh, bukan karena penyakit khusus, tapi karena proses menua. Selain itu, kemunduran usia lanjut juga datang dari faktor psikologis, yaitu sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Perbedaan individual pada efek menua. Setiap orang yang menjadi tua pasti berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda pula, sosioekonomi, latar pendidikan yang berbeda, dan pola hidup yang berbeda juga. Perbedaan kelihatan di antara orang-orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama. Dan semakin nyata bila pria dibandingkan dengan wanita karena menua, terjadi dengan laju yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin. Stereotip pada orang lanjut usia. Pendapat klise yang telah dikenal masyarakat tentang usia lanjut adalah pria dan wanita yang keadaan fisik dan mentalnya loyo, usang, sering pikun, jalannya membungkuk, dan sulit hidup bersama dengan siapapun. Karena hari-harinya yang penuh manfaat telah lewat, sehingga perlu dijauhkan dari orang-orang yang lebih muda. Selanjutnya, sikap sosial terhadap lanjut usia. Pendapat klise tentang usia lanjut mempunyai pengaruh yang besar terhadap usia lanjut maupun terhadap orang berusia lanjut. Dan kebanyakan pendapat klise tersebut tidak menyenangkan. Maka sikap sosial tampaknya cenderung tidak menyenangkan. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya mengenai tugas-tugas perkembangan usia lanjut. Secara garis besar menurut Henry Ford, tugas-tugas perkembangan usia lanjut adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. 2. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya ikon atau penghasilan keluarga. 3. Penyesuaian diri dengan kematian pasangan hidup. Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, banyakkan lansia yang mengalami kegagalan dalam tugas perkembangannya. Beberapa orang lansia menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Merupakan faktor pertama yang menjadi masalah. Salah satu contohnya adalah perubahan fisik pada usia lansia mengakibatkan dirinya merasa tidak dapat mengerjakan berbagai aktivitas sebaiknya pada saat muda dulu. Hal ini disebabkan usia lanjut usia kemudian menjadi demokratif dan menarik diri dari lingkungan sosial. Masalah-masalah lain yang terkait dalam usia ini adalah kematian atau bunuh diri dan membutuhkan perhatian lebih. Masalah ini dapat membutuhkan harapan hidup pada usia lanjut menjadi menurun. Perlu digarisbawahi pada usia lanjut adalah bahwa meraih usia panjang tidak hanya soal menjaga kelahiran fisik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mental seseorang menyikapi tentang hidupnya. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik bagi usia lanjut, perubahan penampilan, bagian tubuh, fungsi fisiologis, panca indera pada seks. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Sebagian besar perubahan kondisi fisik pada lanjut usia terjadi ke arah yang memburuk, di mana proses dan kecepatannya sangat berbeda untuk masing-masing individu, meskipun usia individu tersebut sama. Berbagai perubahan terbesar yang terjadi pada masa lanjut usia ialah menurut Hurlock, yang pertama yaitu perubahan penampilan, yaitu perubahan pada daerah kepala, misalnya rambut menipis, mata kelihatan pudar, kulit berkerut dan kering, bentuk mulut berubah akibat hilangnya gigi, daerah tubuh seperti bahu itu membungkuk, perutnya membesar, pinggul tampak mengendor, garis pinggang melebar, payudara bagi wanita menjadi kendur.
dan daerah persendian atau pangkal tangan menjadi kendor dan terasa berat. Yang selanjutnya yaitu perubahan bagian dalam tubuh, yaitu perubahan pada sistem syaraf atau berat otak berkurang, bilik-bilik jantung melebar, isi perut atau perubahan posisi jantung, perubahan elastisitas jaringan. Yang ketiga yaitu perubahan pada fungsi fisiologis, yaitu memburuknya pengaturan organ-organ, menurunnya fungsi pembuluh darah pada kulit, perubahan pada pencernaan, ketahanan dan kemampuan bekerja menurun. Yang keempat yaitu panca indera, yaitu perubahan pada penglihatan atau penurunan kemampuan mata untuk melihat, menurunnya sensitivitas terhadap warna, pendengaran misalnya, dan juga pendengaran atau kehilangan kemampuan mendengar nada yang sangat tinggi, menjadi perasa atau berhentinya pertumbuhan syaraf perasa, penciuman atau daya penciuman kurang tajam, perabaan yaitu indera perabaan di kulit semakin kurang peka, dan menurunnya sensitivitas terhadap rasa sakit. Dan yang terakhir yaitu pada seks, hubungan seksual dengan kualitas yang baik justru membuat laki-laki ataupun wanita lanjut usia terhindar dari risiko penyakit jantung.